Bupati 2 periode Konawe Utara ini dikenal oleh masyarakatnya bahwa dia adalah sang inovator dan membanggakan masyarakat Konawe Utara. Dan kali ini dideklarir dan didesak oleh masyarakat agar dia bisa mencalonkan dirinya sebagai calon Gubernur Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kali ini Opini Kino menyajikan sang inovator yang saat ini telah didesak oleh jutaan masyarakat Sulawesi Tenggara untuk masuk calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Bagaimana kisahnya? Ikuti media ini hingga akhir agar tak gagal paham, karena pentingnya berita ini untuk disajikan. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut. Bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertib jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. 78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju. Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. Nah, siapakah gerangan yang akan dicoba dan diusung serta didesak oleh masyarakat untuk menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut? Dia adalah Ruksamin. Ruksamin sang inovator dan motivator. Ruksamin yang saat ini sedang menjabat 2 periode
menjadi Bupati Konawe Utara? Tentu saja, dia adalah seorang ahli manajemen dan doktor di pendidikan tertentu, di mana pendidikannya spesialis teknis. Makanya dia bertitel Doktor Insinyur Haji Ruksamin. Dan masih banyak lagi seabrek titelnya yang ada di belakangnya. Untuk itu, saudara, jika kita salah menentukan siapa calon gubernur atau siapa gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara pasca Ali Majid, kita semua akan menyesal. Karena jika kita salah pilih, tentu saja akan rumit. Dan bagaimana memanage tentang hasil-hasil bumi dan pertambangan yang begitu melimpah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal inilah diingatkan agar seluruh pihak yang saat ini berada di wilayah Sulawesi Tenggara dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa lebih, tentu melalui media ini dari Bumi Konawe Utara, kita mulai menggagas bagaimana kita loloskan Dr. Ruksamin ini menjadi seorang Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029. Dia maha piawai, dia maha dasar, dan maha santun terhadap masyarakatnya. Karena itu, saudara, melalui momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini, tentu saja masyarakat Sulawesi Tenggara sudah harus mengambil langkah konkret guna mencari jejak atau mengejar siapa pengganti Ali Majid setelah habis masa jabatannya, tentu saja di 2024. Maka kita akan mencari yang tepat. Oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan sejumlah tokoh-tokoh masyarakat di seantero Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini sudah mengantongi satu nama, di mana nama itu adalah saat ini sedang menjabat di Konawe Utara sebagai Bupati 2 periode Konawe Utara. Oleh Dr. Ruksamin menjelaskan untuk apa kita memiliki detail seabrek jika itu kita tidak mampu memanfaatkan membantu masyarakat. Karena itu, saudara, melalui bursa pemilihan gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2024-2029 ini, tentu saja Ruksamin sudah berani melakukan deklarasi untuk mencalonkan dari Partai Bulan Bintang. Melalui pintu Partai Bulan Bintang itu, ia mencalonkan dirinya untuk menjadi calon gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara. Tentu saja lambaian tangan dari sejumlah pihak sudah menyebutkan bahwa Ruksamin jagoan kita. Adalah sangat tepat jika masyarakat telah mempercayai delegasinya sebagai calon gubernur periode 2024-2029. Ruksamin adalah jagoan mereka. Tentu saja 2 jutaan jiwa penduduk Sulawesi Tenggara akan mendukungnya. Woke. Bupati Konawe Utara usianya masih seumur jagung. Sejak Ruksamin menjabat sebagai bupati definitif yang pada akhirnya kantor bupati ini dibangunnya perlahan hingga saat ini tampak begitu gagah. Ayo kita lihat apa yang akan terjadi. Daerah Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ini tentu saja memiliki potensi alam yang maha dasar. Selain tambang nikel yang melimpah, juga berbagai hasil-hasil perikanan dan perkebunan di wilayah ini juga melimpah. Ayo kita saksikan. Dan berikut hasil laporan reporter lokal di wilayah Konawe Utara. Ayo. Budidayakan ikan air payau, rumput laut, dan budidaya ikan air tawar. Sektor pertambangan. Pada sektor pertambangan, khususnya nikel,
Kabupaten Konawe Utara memiliki potensi cadangan deposit mineral nikel hipotetik terbesar di Provinsi Sulawesi Tenggara, yaitu sekitar 46 miliar metrik ton atau 47% dari total cadangan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Saat ini Halo, jangan lupa subscribe, like, dan tulis komentarnya di kolom komentar. to the future. Return is reshaped to nations. Energize the massive sound of the DJ. Enjoy the sensation of modern air. Demikianlah hasil liputan khusus di wilayah Konawe Utara. Opini Gindo Television Indonesia mengucapkan terima kasih atas suksesnya dan tontonan para pemirsa dari dimanapun Anda berada. Saya Gindo Samsudin Mirsab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Patut kita syukuri atas anugerah Tuhan yang diberikan, khususnya kita yang berada di Kabupaten Konawe Utara. Dengan potensi pariwisata, bahkan potensi pariwisata yang ada dalam laut untuk bisa kita diving, snorkeling. Sekeliling kita lihat dengan pegunungan, ada perkebunan, pertanian, bahkan pertambangan. Semua itu adalah anugerah Tuhan yang Maha Kuasa yang diberikan kepada rakyat, khususnya kita yang berada di wilayah Kabupaten Konawe Utara. Akan kita menjadi tertinggal jika kita tidak siapkan sumber daya manusia dari saat sekarang ini. Untuk itulah saya berupaya bagaimana menyiapkan beasiswa kepada anak-anakku sekalian, mereka yang lagi belajar, agar tidak harus menjual lagi sapi, kerbau, kambing, rumah, bahkan kebun orang tua untuk hanya membayar SPP. Saya kirim mereka sampai ke negeri Cina. Kemudian guru-gurunya juga kita siapkan sumber daya mereka, kita siapkan laptop apa semua. Semua itu adalah tugas saya yang diamanahkan selaku Bupati Konawe Utara untuk mempersiapkan sumber daya yang mumpuni dalam rangka bagaimana kita mengelola sumber daya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita.
78 tahun Indonesia merdeka. Mari kita selaraskan program Konasara Jilid 2 menuju Sultra sebagai pusat energi dunia. Teruslah melaju untuk Indonesia maju.